Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikri dengan NIM 2421031. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ica Wandari Anisia SPD MPD. Berikut video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum secara umum. Pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Dan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia susilana DKK 2006. 4. Landasan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IFTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. C. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan rangkaian sebuah siklus yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Proses siklus pengembangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum pada dasarnya adalah penyimpanan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, meliputi A. Analisis kebutuhan masyarakat, B. Analisis kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai, C. Analisis kebutuhan peserta didik. 2. Pengembangan kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan isi, metode, dan evaluasi. 3. Komponen tujuan-tujuan berkaitan dengan arah yang hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Dan yang keempat, isi atau materi-materi atau isi pelajaran merupakan
pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik selama mengikuti proses pendidikan atau proses pembelajaran Munir 2008. Pengembangan belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran, lingkungan masyarakat yang sesuai dengan tujuan kurikulum. 5. Komponen atau metode strategi dan metode merupakan komponen yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara atau upaya untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 6. Komponen evaluasi. Dalam praktiknya ada 3 istilah mirip sering digunakan, yakni measurement, assessment, dan evaluation. Misalnya, seorang guru melakukan ulangan, baik itu tes atau ulangan, sering menyebutkan dengan evaluasi. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan di video saya kali ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu datang dari saya sendiri. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.